Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sebagaimana haji, umrah hukumnya wajib dilakukan oleh seorang muslim sekali dalam hidupnya bagi yang mampu. Dalilnya sebagaimana dalam riwayat Imam Daruqutni dan Ibnu Hibban dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mendefinisikan Islam dalam sabda beliau dengan mengatakan, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa an tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tahujja wa ta'tamira, engkau berhaji dan berumrah. Wa taktas agar perjalanan ke tanah suci menjadi sebuah titik balik perubahan pada diri kita. Pastikan sebelum berangkat 5 hal ini telah kita persiapkan dengan baik. Yang pertama, pastikan kita sudah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa merupakan penghalang bagi seseorang untuk dapat melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya sebelum keberangkatan ke tanah suci, usahakan untuk menata hati kita dengan banyak bertobat atas dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena kualitas taubat yang kita lakukan akan menentukan kualitas ibadah kita nantinya. Karena kualitas taubat yang kita upayakan berbanding lurus dengan diterima atau tidaknya amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah athar dari Yahya bin Mu'ad rahimahullah disebutkan, "Man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyati ma'qud." Barang siapa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dengan lisannya, akan tetapi hatinya masih terikat dengan kemaksiatan yang pernah dia perbuat. Wa azmuhu an yarji'a ilal ma'siyati wa ya'ud, bahkan dia berazam untuk kembali kepada kemaksiatan yang sama. Fasaumuhu alaihi mardud, maka puasa yang dikerjakannya tertolak di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa babul qabuli fi wajhi masdud, dan pintu diterimanya amal soleh tertutup bagi dirinya. Dan inti dari tobat adalah mengumpulkan 4 perkara ini sekaligus. Yang pertama, al-iqla'u 'anil ma'siyah. Kita meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita perbuat secara totalitas. Yang kedua, an-nadmu. Kita menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, al-azmu. Kita bertekad untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah al-istighfaru wal-iktharu min fi'lis salihat. Kita memperbanyak istighfar dan memperbanyak untuk beramal soleh, agar amal soleh tersebut bisa menutup dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah lampau. Namun, jika dosa tersebut terkait dengan hak sesama manusia, maka kita harus meminta kerelaan atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepadanya. Jadi, yang pertama, pastikan kita sudah memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, pastikan niatnya. Sebelum berangkat ke tanah suci, pastikan kita sudah meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah ruh keikhlasan dalam setiap ibadah kita. Ikhlas adalah ketika kita menjadikan ibadah kita hanya untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sangat disayangkan jika ibadah umrah yang mengeluarkan banyak biaya, waktu, dan tenaga ini menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena dikotori oleh perbuatan riya, mencari pujian atau mencari popularitas di hadapan orang lain. Dalam sebuah athar dari Abdullah
Ibnu Mubarak rahimahullah disebutkan, rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Sebuah amalan kecil bisa menjadi besar di depan Allah Jalla Jalaluh hanya karena niat yang saleh, yang lurus. Namun sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Sebuah amalan besar bisa menjadi kecil, bisa menjadi tidak memiliki nilai apapun juga di depan Allah Subhanahu wa taala hanya karena niatnya yang tidak lurus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kedua, pastikan kita sudah meluruskan niat kita karena Allahu Jalla Jalaluhu semata. Yang ketiga, sebelum kita melaksanakan perjalanan ke tanah suci, pastikan tawakalnya. Dalam surat Talaq, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal dan menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Terkait ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, barang siapa yang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah Jalla Jalaluh, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ketika di tanah suci nanti, laksanakanlah ibadah dengan penuh kesungguhan dan bertawakallah kepada Allah dengan sepenuh jiwa. Hilangkanlah pikiran-pikiran negatif yang dapat mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah kepadanya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya jika dia berzikir mengingatku. Jadi, yang ketiga, sebelum berangkat ke tanah suci, pastikan kita sudah bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh dengan sepenuh jiwa kita. Yang keempat, sebelum keberangkatan kita ke tanah suci, pastikan ilmunya. Agar ibadah kita berdiri di atas sunnah Rasulullah SAW. Dengan bekal ilmu, ibadah kita bisa lebih mendekati sempurna. Karena itulah ulama mendahulukan ilmu sebelum berucap dan beramal. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik kalian. Sebelum pergi haji, sebelum pergi umrah, pelajarilah dan pahamilah tata cara manasik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sebelum berangkat ke tanah suci, pastikan kita sudah punya ilmunya. Yang kelima, sebelum keberangkatan kita ke tanah suci, pastikan bekalnya. Pastikan bekal yang akan kita bawa dan akan kita tinggalkan untuk keluarga kita di tanah air. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bagian dari bekal takwa adalah kita mencukupi kebutuhan diri kita dan keluarga yang kita tinggalkan di tanah air secara mandiri serta tidak merepotkan orang lain. Maka dari itu, yang pertama, pastikan bekal yang kita bawa adalah bekal yang halal. Dalam sebuah riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kharajar rajulu hajjan binafaqatin thayyibatin." Apabila seseorang keluar untuk melaksanakan haji dengan nafkah yang halal, wa wada'a rijlahu fil gharzi, dan menapakkan kakinya di atas kendaraannya, fanada labbaik Allahumma labbaik, kemudian dia berucap, "Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah." Nadahu munadi minas sama, labbaik wa sa'daik. Maka memanggillah malaikat dari langit dengan mengucapkan, kedatanganmu diterima dan amalanmu diterima. Apa sebabnya? Zaduka halalun, karena bekalmu adalah bekal yang halal. Warahilatuka halalun, dan kendaraanmu adalah kendaraan yang halal. Wahajjuka mabrurun ghairu ma'zur, dan hajimu adalah haji yang diterima
bukan haji yang palsu. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah, dan apabila seseorang keluar untuk melaksanakan ibadah haji dengan nafkah yang haram, fawadu'a rijlahu fil gharzi, dan menapakkan kakinya di atas kendaraannya, fanada labbaik Allahumma labbaik, dan dia mengucapkan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka nadahu munadim minas sama, maka memanggillah malaikat dari langit, la labbaika wala sa'daika, kedatanganmu ditolak dan amalanmu tidak diterima. Apa sebabnya? Zaduka haramun, karena bekalmu haram, wa nafaqatuka haramun, dan nafkahmu haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, pastikan kecukupan nafkah untuk keluarga yang kita tinggalkan di tanah air. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika dia tidak memberikan nafkahnya orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, sebelum berangkat ke tanah suci, pastikan kita sudah membekali diri kita dan keluarga yang kita tinggalkan dengan bekal yang halal. Wallahu ta'ala alam.